Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara dan saudari, kita lanjutkan pembahasan yang kita bahas tadi sampai pada kaidah nasih mansukh ya. Jadi hadis ini menjelaskan adanya kaidah di dalam ilmu fikih atau usul fikih, yaitu kaidah nasih mansukh. Nasih itu artinya adalah penghapusan ya, atau penggantian satu ketentuan dengan ketentuan yang baru. Mansukh yang diganti, nasih yang menggantikannya. Ini diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 106. Nah, tentang ayat ini di kalangan para ahli tafsir berbeda pembahasan tentang apa makna ayat yang dimaksud. Ada yang menyebutkan ayat itu adalah ayat Al-Quran, yaitu misalkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu ayat pertama, ayat kedua, yang ada yang mengatakan itu. Ada juga yang memahami lebih umum, yaitu ayat yang dimaksud adalah segala ketentuan atau syariatnya Allah. Nah, tentang makna yang kedua ini kemudian dipahami pada dua bab. Bab pertama tentang ketentuan yang ada di dalam Al-Hadis. Ini adalah sebagaimana yang terjadi dalam isi hadis nomor 608 Kitab Bulughul Maram ini, yaitu adakan ketentuan di dalam hadis menghapuskan ketentuan sebelumnya. Yang kedua, dipahami juga ketentuan yang di dalam Al-Quran. Kalau ketentuan di dalam Al-Quran itu ada yang menyebutkan yang dimaksud ayat di sini adalah syariat atau agama yang pernah ada di muka bumi ini, itu dihapus dengan syariat yang baru. Syariat yang baru itu adalah syariat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan utama dari penafsiran ini adalah didasarkan kepada firman Allah pada ayat sebelumnya, ayat 105 surat Al-Baqarah. Dari ayat 105 surat Al-Baqarah tersebut, di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keinginan orang kafir dan orang musyrik yang tidak menginginkan adanya agama baru atau wahyu baru yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka, Allah hanyalah akan menetapkan wahyu dan agamanya kepada Yahudi atau agama-agama sebelumnya. Kalau ahlul kitab berarti bisa Nasara, bisa Yahudi. Nah, dari ketentuan ini ya, isi dari ayat 105 Al-Baqarah, maka ayat 106 di dalam surat Al-Baqarah ini dimaknai bahwa ayat yang dimaksud bukan teks ya, tetapi ayat yang dimaksud adalah ketentuan syariah yang berlaku sebelum Nabi Muhammad itu diganti atau dihapus dengan sesuatu yang baru. Karenanya terjemahannya adalah manansah min ayatin, tidaklah kami menghapus suatu agama, suatu ajaran begitu, au nungsiha atau melupakannya, nanti kecuali pasti Allah mendatangkan dengan yang lebih baik minha. Yang lebih baik itu adalah al-Islam, yang lebih baik itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran menggantikan syariat-syariat yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu penjelasan tentang makna ayat di ayat 106 surat Al-Baqarah yang seringkali dijadikan dasar adanya kaidah nasih mansukh di dalam ilmu
usul fikih atau pembahasan tentang fikih. Nah, saudara dan saudari, di samping penjelasan ini ada juga hadis lain yang mengukuhkan makna itu. Di antaranya ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Bukhari menulisnya di hadis nomor 323 dan Muslim nomor 810. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dirinya oleh Allah diberikan 5 kelebihan, keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad diberikan kemenangan perjalanan 1 bulan. Jadi kalau mau perang, 1 bulan perjalanan itu bisa membuat orang kafir takut. Artinya syariat ini di zaman sebelum Nabi Muhammad nggak ada syariat Nabi berperang. Nabi berperang itu, syariat perang itu diturunkan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tidak pernah mendengar satu riwayat bahwa Nabi Musa berperang dengan Fir'aun. Yang ada Musa dikejar-kejar Fir'aun. Ya. Itu. Yang kedua, Rasulullah diberikan satu syariat di mana bumi, tanah bisa dijadikan masjid dan alat bersuci. Kenapa? Karena syariat agama dahulu, orang-orang tidak boleh sholat kecuali di tempatnya. Kalau hari ini orang Islam mendapatkan syariat boleh sholat di bumi yang mana saja. Kalau zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihi salam, maka mereka tidak boleh sholat kecuali di mihrabnya masing-masing. Yang ketiga, para nabi-nabi sebelumnya diharamkan memakan ghanimah, tapi Nabi Muhammad dihalalkan makan ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Nah, kemudian syariat berikutnya, Islam diturunkan untuk seluruh umat. Kalau agama yang ada pada zaman Nabi Ibrahim atau Nabi Isa alaihissalam juga Musa, itu hanya berlaku pada komunitas tertentu. Jadi kalau Islam berlaku untuk seluruh. Dan terakhir, Nabi Muhammad diberikan syafaat atau kemampuan atau izin untuk meminta pertolongan bagi kaumnya, sedangkan nabi-nabi yang lain tidak diberi syafaat. Ini salah satu gambaran, ya, hadis Bukhari Muslim ini gambaran adanya syariat baru, ya, yang diberikan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini saudara dan saudari, hadis ini, ya, secara maknanya dipahami oleh ahli-ahli fikih dan ahli hadis. Hadis ini menjelaskan tentang adanya kaidah nasih dan mansukh. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang hukum berziarah kubur. Hukum ziarah kubur itu adalah mubah, boleh, ya. Hanya saja bolehnya ziarah kubur itu dengan catatan. Satu adalah mendekatkan orang itu untuk mengingat akhirat. Yang kedua, syarat ziarah kubur adalah menjadikan orang itu zuhud terhadap dunia. Artinya, jika kita berziarah kubur dimaksudkan untuk tabaruk, mencari keberkahan dari si penghuni kubur, itu hukumnya kembali kepada terlarang. Ya. Jadi dengan demikian, tidak boleh berziarah kubur itu hanya untuk mencari tabaruk, keberkahan, ya. Gak boleh. Kalau itu dilakukan, maka menjadi haram kembali. Kemudian, kalau ziarah kubur itu dimaksudkan pasugihan, tahu pasugihan? Jadi ada orang nyari kekayaan, datang ke Gunung Kawi, di sana ada kuburan, lalu minta, tujuannya supaya dapat wangsit tentang nomor. Kalau zaman dulu SD, SP apa ya, Porkas, itu masih banyak orang datang ke kuburan, ya.
minta nomor sama mbah yang ada di kuburan ya. Nah, saudara dan saudari, itu hukumnya bukan lagi haram, musyrik ya. Jadi dengan demikian, kaidah bolehnya ziarah kubur ini itu didasarkan pada ketentuan. Itulah sebabnya tadi Nabi Muhammad saja awalnya dilarang berziarah atau menziarahi kuburan ibunya sendiri. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, umat Islam pun juga harus menjadikan ini sebagai ukuran. Ya. Kalau kita baca hadis ini kan tadi, satu, ingat mati, ya, ingat akhirat, begitu. Kemudian menjadikan semakin zuhud terhadap dunia. Jika itu yang dijadikan motivasi dan landasan, maka masih dibolehkan ya. Dengan demikian saudara dan saudari, kita masih melihatkan beberapa ritual di masyarakat, ada semacam perjalanan atau rekreasi rohani ya, ziarah kubur dari makam wali, tujuannya pada tabaruk. Itu adalah amalan yang bisa menjatuhkan orang pada amalan yang diharamkan. Yang begini masih banyak ya. Ya, jadi kasihan sebenarnya ya, kita sama orang-orang tua kita, tujuannya apa sih ziarah kubur jauh-jauh ya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Makanya kalau kita melihat beberapa larangan-larangan ya, seperti yang pernah saya sampaikan, banyak sekali kalau orang ziarah kubur ke Baki itu tujuannya untuk ngambil tanah di Baki juga ada ya. Itu juga sesuatu yang dilarang, tabaruk. Makanya kuburannya orang-orang yang meninggal di Medan Uhud itu dipagar, nggak ada pintu masuknya. Pintu masuknya dikunci. Karena supaya tidak ada orang masuk ke dalamnya. Karena khawatir melakukan amalan-amalan yang justru dilarang. Nah, saudara dan saudari, kemudian di dalam kubur, ketika ziarah kubur pun, kalau merujuk kepada ketentuan atau hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Muwatta Imam Malik, ada perintah wala taqulu hujran, yakni la taqulu su'an. Jadi ketika kita datang berziarah, tidak boleh berkata-kata yang rusak, kata-kata yang buruk. Harusnya kata-kata yang kita keluarkan hanyalah kata-kata yang berkaitan dengan doa ya, khususnya kepada ahli kubur yang sedang kita ziarahi. Nah, saudara dan saudari wan fillah rahimakumullah, itu sebabnya kalau kuburan-kuburan yang suka dijadikan tempat rekreasi untuk tabaruk, di sana mohon maaf banyak peminta-minta dan lain sebagainya, itu memungkinkan akhirnya banyak menjadi tempat-tempat yang banyak melanggar syariat Allah ya. Ini tentang masalah ziarah kubur ya. Jadi hadis ini yang kedua membahas tentang bolehnya ziarah kubur. Sedang untuk wanita, menurut Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, beliau menyebutkan kaidah tentang bolehnya ziarah kubur ini awalnya hanya berlaku untuk wanita. Mohon maaf, untuk laki-laki. Tetapi kalau untuk wanita ada perbedaan pendapat. Ya, nanti perbedaan pendapatnya bisa kita bahas pada kajian hadis berikutnya. Tapi yang jelas inti kemudian diizinkan ya. Diizinkan bagi wanita untuk ziarah kubur. Hanya saja ada yang menghukuminya makruh. Kenapa? Karena kaidahnya kalau ada hukum perintah sesudah adanya larangan, jatuhnya mubah. Kan saya larang, maka sekarang kerjakan, berarti boleh. Tapi kalau ada satu larangan, kemudian ada mengatakan dibolehkan, maka jatuhnya bukan boleh, tapi adalah mohon maaf, saya ulangi lagi. Yang kedua, kalau keterangannya ada pernah membolehkan kemudian dilarang, itu ada yang menyebutkan jatuhnya kepada makruh, bahkan bisa menjadi haram. Dalam kasus ini, dalil yang berkaitan dengan wanita, ada yang menyebutkan Allah melaknat wanita-wanita berziarah. Tetapi dalam beberapa hal,
ada keterangan-keterangan yang disandarkan pada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah membolehkan. Nah, itu kemudian kenapa kalau Anda yang pernah datang ke Madinah, wanita nggak boleh ziarah ke Baqi, ditutup untuk wanita, dilarang karena memang ada dalil yang menyebutkan dilaknat. Hanya saja larangan itu seperti apa, insya Allah kita bahas di pembahasan hadis berikutnya. Ya, untuk wanita itu ada pembahasan sendiri. Nah, saudara dan saudari, kembali ke masalah. Jadi hadis ini poin yang kedua menjadi dasar hukum bolehnya, mubahnya berziarah. Artinya, kenapa disebut mubah? Kalau ziarah itu menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa melakukan amal sunnah, hukumnya meningkat menjadi sunnah. Tetapi kalau justru menjadi penyebab adanya haraman amalan yang dimakruhkan, bisa jatuhnya ke makruh atau haram. Itu sebabnya posisi amalnya disebut oleh ahli-ahli fikih ya, disebut mubah. Dan Imam Nawawi itu yang dikatakan tadi membolehkan ya ziarah, bahkan menghukumnya sunnah. Wa ajma'u ala anna ziyarataha sunnah. Ini menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ziarah kubur itu boleh dan jatuh ke amalan sunnah. Sementara di dalam keterangan Imam Turmudi juga disebutkan bahwasanya tidak disebutkan sunnah, hanya komentar Imam Turmudi mengatakan ala hadza inda ahli ilmi la yarawna bi ziyaratil kubur ba'san. Jadi tidak ada masalah bagi ziarah kubur. Pendapat ini disandarkan kepada pendapat Ibnul Mubarak dan juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Ishaq. Nah, ini beberapa keterangan yang berkaitan dengan masalah ziarah ya saudara. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan bolehnya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, hukum boleh ini yang kemudian menjadi dasar kenapa lembaga-lembaga hari ini, lembaga-lembaga amil zakat itu memfasilitasi adanya tebar kurban. Tentu yang ditebar ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dalam bentuk kambing yang dikirim, ada juga yang dagingnya. Contoh adalah kalau tidak salah kemarin sampai Afrika ya, sampai kirim tebar kurban ke sana karena di daerah Afrika ada yang kena krisis kemanusiaan. Jadi hadis ini menjadi kemudahan bagi siapapun yang mengelola daging-daging kurban. Karena kalau di Jakarta insya Allah sudah banyak atau sudah biasa orang makan daging sate ya, daging kambing atau daging sapi, atau bahkan di Jakarta macam-macam, daging kelinci juga ada, sate apa lagi, sate ayam juga ketahuan ya, sate kuda juga ada ya, sate pada saya lihat di mana itu ya, sate katak ya juga ada. Jadi memang subhanallah kalau di Jakarta sih insya Allah terpenuhi. Cuman memang ya hanya orang-orang tertentu saja yang biasa makan sate, karena bagi orang vegetarian yang nggak doyan sate ya. Nah begitu. Kemudian yang keempat, hadis ini menjadi syariat, yaitu ukuran haramnya minum air perasan buah atau sejenis anggur itu bukan karena tempatnya, bukan karena lama harinya, tetapi karena sudah berubahnya unsur-unsur di dalam minuman tersebut. Artinya, jika Anda misalkan membuat perasan anggur dan lain sebagainya, Anda simpan di tempat yang bisa menahan laju ininya di freezer dan lain sebagainya, maka tentu ini tidak bisa dikategorikan haram. Karena ukuran haramnya itu adalah muskiron, yaitu adanya perubahan sehingga menjadi sesuatu yang memabukkan. Dan terakhir, hadis ini menjelaskan dalam kaidah ilmu usul fikih. Kalau tadi yang pertama tentang nasih mansukh, hadis ini menjelaskan bahwa al-hukmu yaduru ma'al illah. Berlakunya sebuah aturan di dalam Islam itu pasti disebabkan ada ilat atau ada sebab. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu tanpa ada sebabnya, pasti ada. Itulah sebabnya kalau kita belajar tafsir, kita harus tahu asbabun nuzul. Kalau kita belajar hadis, mesti belajar asbabul wurud. Jadi tidak serta-merta dilarang kecuali ada kausalitasnya. Ada sesuatu yang menjadi pengantarnya. Dan saudara dan saudari, wa billah rahimakumullah, ini
yang bisa kita telaah dari hadis nomor apa? Berapa nomor ini? Iya, 608 dan 609 ya. Ada yang menyebut 607. Iya, kalau ukuran sebagian mungkin nomornya beda, tapi beda dikit nggak masalah ya. Yang penting pembahasannya sama. Silahkan jika ada yang perlu didiskusikan saudara ya. Silahkan, masih ada waktu 20-30 menit ke depan kita bisa gunakan, maksimalkan untuk dialog atau memperdalam permasalahan ini. Atau mungkin ada masalah-masalah lain, silahkan ya. Walaupun minkum, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, tadi masalah tentang ziarah. Nah, ada sebuah ujian jadi begini. Kadang itu orang dulu di daerah tempat tinggal saya tuh orang-orangnya senang ziarah. Dan mereka mengikuti orang yang kelihatannya memang golongan yang kuat pula beribadahnya gitu. Dan yang menariknya adalah mereka senang sekali berziarah karena pengalamannya mereka itu adalah setelah melakukan ziarah-ziarah itu seakan hidupnya jadi leluasa, rezekinya semakin bertambah, seakan seperti itu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di saat seorang yang sholatnya terlambat atau masbuk, di saat imam menyelesaikan salam yang pertama atau yang kedua kah si orang yang tertinggal sholat ini berdiri saatnya untuk bangkit di saat salam yang pertama atau salam yang kedua? Jadi di saat orang tertinggal sholat, ya masbuk, artinya di saat imamnya mengucapkan assalamualaikum yang pertama atau yang kedua, orang itu selayaknya dia diperkenankan untuk bangkit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Ahwat. Saya bekerja di sebuah toko pakaian. Di waktu tidak ada pembeli, saya suka menyalin tulisan. Tapi teman saya menegurnya karena telah korupsi waktu saat bekerja. Tapi saya tidak berniat untuk korupsi. Dalam syariat, apakah saya yang salah? Apakah yang saya lakukan ini salah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, pokoknya melakukan sesuatu ya bukan ada kaitannya dengan pekerjaan begitu. Apakah itu termasuk korupsi waktu gitu. Ada lagi? Itu? Baik, silakan dijawab, Ustaz. Ya, terima kasih saudara dan saudari. Bahwa habis berziarah lalu orang merasa dimudahkan, itu adalah ujian. Karena sebenarnya begini, mudah tidaknya seseorang mendapatkan sesuatu itu bukan semata-mata karena satu amalan tertentu ya. Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Al-Hadid ya menyebutkan di ayat-ayat ke-14 kalau tidak salah bisa lihat, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi apa yang terjadi pada diri kita atau di bumi ini sebenarnya sudah disetting sama Allah sebelum terjadinya kita, dan itu bagi Allah mudah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mudah bersedih hati ketika kehilangan dan tidak terlalu berbangga-bangga dalam
ketika mendapatkan sesuatu. Karena Allah amat sangat membenci orang-orang yang berlebihan, mukhtal dan takhur. Jadi saudara dan saudari, kalau hari ini kita dapat rezeki A, ya, yakinilah bahwa memang ada wasilahnya, ada, tapi bukan semata-mata karena amalan tertentu. Hanya Allah yang tahu sebenarnya. Apakah amalan itu betul-betul seperti, mohon maaf, sekarang banyak orang duha lalu diyakini mudah rezekinya. Nah kalau duha kemudian dia tidak bekerja, apakah juga rezeki jadi mudah? Wasilahnya bukan begitu, ya. Nah dengan demikian, perasaan mudah itu bisa jadi sugesti. Memang atau memang betul-betul dimudahkan. Tetapi justru ini ujian. Kalau dia melakukan ziarah yang notabene syariatnya bertentangan, bisa jadi di sana minta barokah, berkah, mudahkan. Justru itu ujian baginya karena dia diuji dengan apa yang diyakininya. Oh ya, kok jadi mudah ya? Tapi karena Rasulullah nggak mensyariat, bukan syariat Rasulullah. Rasulullah hanya membolehkan ziarah kubur itu justru makin zuhud. Jadi kalau kemudian ziarah dikaitkan dengan urusan-urusan duniawi, justru itu bertentangan dengan awalnya. Jadi dengan demikian kembali, apakah perasaanmu dimudahkan rezeki sesudah ziarah karena faktor ziarahnya? Saya sangat yakin bukan semata-mata itu. Ada faktor yang lain. Bisa jadi faktor yang lainnya adalah memang dia suka berbagi dan lain sebagainya. Jadi bukan semata-mata itu. Tetapi kalau menjadikan ziarah sebagai alasan untuk meminta kemudahan rezeki, justru terlarang. Karena ziarah yang dibolehkan oleh Rasulullah adalah satu, untuk mengingatkan akhirat. Yang kedua, justru untuk menzuhudkan. Jadi kalau kecenderungan habis ziarah tambah suka dengan dunia, justru itu sebuah masalah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di salam yang keberapakah seseorang harus bangkit untuk melanjutkan? Sebenarnya kalau ahli fikih berpendapat bahwa salam yang dikategorikan sebagai rukun adalah salam yang pertama, salam kedua sunnah. Itulah sebabnya kalau ada misalkan orang jadi makmum, lalu dia, mohon maaf, keluar angin sesudah salam pertama, ada yang menganggap sholatnya tidak perlu diulang. Karena dia sudah, yang penting sudah ikut salam pertama. Tapi kalau sebelum salam pertama berarti batal. Assalamualaikum, begitu. Belum salam kedua, itu nggak perlu diulang. Karena rukunnya itu, kalau yang kedua sunnah. Itulah sebabnya kalau mau disempurnakan, sebenarnya tunggu salam yang kedua. Itu lebih baik karena dia menuntaskan itibanya kepada imam. Kenapa? Karena salam kedua itu juga bukan amalan yang telah, itu sunnah. Jadi boleh. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik di salam pertama atau kedua, kesimpulannya yang lebih baik adalah salam yang kedua. Tetapi kalaupun dia salam pertama langsung bangkit, insya Allah tidak membatalkan karena syariat itibanya itu adalah di salam yang pertama, assalamualaikum, begitu. Kemudian apakah menggunakan waktu luang saat menjaga toko untuk mengerjakan amalan yang baik dikategorikan korupsi? Ya. Sebenarnya ini jawaban dikembalikan kepada ketetapan awal, kesepakatan awal Anda dengan pemilik perusahaan. Anda tanya, bos boleh nggak kalau saya nungguin, saya nulis-tulis, apakah saya dilarang? Kalau kata bos, oh nggak ada apa-apa, maka tidak dikategorikan Anda melanggar ketentuan. Karena biasanya amalan dianggap korupsi itu kalau bos merasa dirugikan dengan keberadaan kita. Artinya, klausula kesepakatan awal yang ditentukan dalam transaksi bisnis antar orang tidak berlaku secara umum, saudara. Artinya misalkan kalau saya pemilik perusahaan, Anda kerja di tempat saya, lalu saya mengizinkan di tengah-tengah kerja Anda untuk berhenti untuk sholat misalkan, maka Anda tidak korupsi, gitu. Bahkan justru itu adalah hak yang wajib ditunaikan. Atau mohon maaf, Anda lagi jaga toko tiba-tiba mules, ya. Apakah buang air itu merupakan korupsi waktu? Ya tentu tidak, karena itu bagian dari kemaslahatan. Jadi dengan demikian, itu klausula itu menentukan dari awal. Jadi akad ini menentukan, saudara. Jadi kalau menurut saya pribadi,
kalau menggunakan waktu untuk menyalin atau untuk baca Quran sambil nunggu dan itu tidak merugikan si pemilik perusahaan dengan perbuatan Anda, itu tidak dimasuk kategori itu. Terkecuali jika apa yang Anda lakukan ternyata merasa dianggap merugikan pemilik perusahaan, maka Anda harus tabayun dengan itu. Jadi kalau teman Anda mengatakan Anda korupsi, mestinya Anda tanya sama teman Anda, emang yang disebut korupsi itu apa sih sebenarnya? Menurut Anda, kok saya bisa disebut korupsi? Begitu. Karena pada dasarnya waktu itu bukan milik pemilik perusahaan, waktu itu milik Allah. Jadi kalau yang disebut korupsi itu kan sebenarnya mencuri miliknya orang lain. Jadi jangan, saya korupsi waktu. Gimana korupsi waktu? Emang bos punya waktu? Enggak. Waktu itu milik Allah. Jadi artinya penggunaan waktu selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah tidak dikategorikan maksiat, karena korupsi itu maksiat. Makanya tadi, kalau yang merasa, kecuali tadi, dengan adanya transaksi, waktu itu Anda gunakan untuk hal yang merugikan bos, bisa jadi Anda bermasalah. Karena kan perjanjian Anda kerjakan untuk membantu, untuk menjadi salah satu item, menjadikan bos Anda merasa diuntungkan, karena Anda mendapat hak, kan begitu. Jadi menurut saya tidak masuk kategori korupsi, saudara ya. Mungkin ada persepsi lain, silakan ya. Itu bagian dari pengkayaan saja. Ada yang lain mau bertanya? Iya. Sudah? Yakin? Iya. Mau langsung deh ya? Pakai mic. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita melawat jenazah orang Kristen atau Yahudi misalnya, apakah dilarang atau diperbolehkan? Melawat jenazah orang Kristen Yahudi, ya, boleh tidak? Oh, takziah, ya. Yang pertama saya ingin jelaskan makna takziah. Takziah itu adalah menguatkan hati, ya, kepada orang yang ditinggalkan. Manfaatnya adalah orang itu bisa bersabar dan. Tetapi kalau kita melihat Rasulullah pernah bertakziah ke orang kafir, orang munafik, ya, yaitu Abdullah bin Ubay, maka berarti takziah kepada orang selain beriman diizinkan, dibolehkan. Karena pada dasarnya takziah itu tidak semata-mata menguatkan hati orang yang ditinggalkan, tapi lebih penting menguatkan hati kita agar kita siap menghadapi kematian. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menghormati jenazahnya orang kafir dengan cara apa? Berdiri, ya kan? Ada jenazah orang kafir, kita berdiri. Karena yang kita hormati sebenarnya bukan jenazahnya, Allah Tuhan yang mencabut nyawanya. Ya, jadi kembali ke jawaban, bolehkah kita takziah kepada mayat jenazah selain orang mukmin? Diizinkan, dibolehkan. Apalagi jika dengan itu menjadi pesan. Syiar bahwa Islam itu adalah agama yang memuliakan manusia, itu maka bisa jadi pesan dakwah buat Anda, saudara. Seperti Rasulullah yang bertakziah ke kuburannya, yaitu ke jenazahnya Abdullah bin Ubay yang dianggap tokoh munafik, yang sebagian ahli tafsir mendudukan munafik sebagai bentuk dari kefasikan dan kekafiran. Nah, itu jawabannya, saudari ya. Ada lagi? Kurang jelas mungkin? Meneruskan pertanyaan saya yang pertama tadi, Ustaz. Jadi ada sebuah hikmahnya begini ya. Jadi di saat kita memiliki niat yang tepat ya. Artinya kalau emang ibadah tuh sebaiknya memang karena semata-mata karena Allah gitu. Jadi kalau toh memang akhirnya hidup jadi mudah, rezeki jadi gampang, itu memang karena semata-mata kasih sayangnya Allah. Iya, jadi kita nggak boleh salah niat memang.
Kan di dalam hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, ada binniyat. Perbuatan itu amat sangat tergantung pada niat awal. Namun di dalam kaidah ibadah bukan semata-mata niat, karena niat yang benar pun itu juga harus dengan cara yang benar. Dengan demikian, selama niatnya benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lain, maka diizinkan. Lalu pertanyaannya, niat yang benar itu apa? Niat yang benar itu cuma satu, mencari perhatiannya Allah. Dengan demikian, kalau kita ziarah, beribadah apa saja karena ingin mendekati Allah, ingin menjadikan ibadah kita adalah gambaran atau perwujudan kecintaan kita kepada Allah, gambaran atau perwujudan keridhaan kita kepada Allah, maka dari perbuatan itu lalu Allah mudahkan urusan kita, itu udah hak kita sebenarnya. Yang penting pertama tunaikan hak Allah di ibadah. Jadi dengan demikian saudara dan saudari, kita tidak boleh salah berniat. Itu saja. Karena salah niat nanti justru mengakibatkan tidak berkualitasnya ibadah kita. Ya, walaupun tentu di balik yang kita lakukan lalu Allah memberikan kemudahan, itu biarkan urusan Allah. Yang penting syariatnya juga tidak bertentangan. Jadi boleh saja saudara, kalau Anda punya niat, kalau dari niat ibadah itu dimudahkan, ya itu anggap aja karunia Allah. Dan memang itu karunia Allah, karena sesungguhnya yang memudahkan urusan kita kan Allah. Dalam habis doa salat kan kita disunahkan membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah ketika engkau berkehendak untuk memberi, dan tidak ada yang mampu memberikan, mencairkan jika engkau tidak berkehendak untuk menghalangi. Jadi sebenarnya saudara, Anda dagang, Anda bisnis, Anda dimudahkan, itu semua karena kasih sayang Allah. Maka yang pertama, dekati Allah dengan kita tunaikan kewajibannya. Kalau dalam kasus tadi ziarahnya niatnya itu udah salah. Ziarah itu cuman disyariatkan untuk dua hal tadi, yaitu mengingat akhirat dan juga untuk menzuhudkan diri dari dunia. Jadi kalau untuk niatnya dunia justru bermasalah. Dan itu bisa menjadi kembali ke hukum awal, yaitu dilarangnya berziarah. Lalu kalau dengan ziarah karena ingat akhirat lalu Allah mudahkan dunia, ya alhamdulillah. Itu saja. Jadi jangan kemudian mengatakan nih gara-gara saya ziarah, enggak. Ya. Karena bisa jadi ada dan tidak adanya ziarah, tetap aja rezeki dimudahkan, begitu. Jadi begitu saudara ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Dan saudara dan saudari iman billah rahimakumullah, demikian kaji kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan keberadaan kita senantiasa menjadi tambahan kebaikan kita, yang dengannya Allah ridha kepada kita, menjadikan kita dimudahkan urusan-urusan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dengan aneka macam nikmatnya yang menjadikan kita semakin taat kepadanya. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan bermunajat mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatik wa sahil lana abwaba fadlik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa an narudda ila ardalil umur. Ya Qayyum ya Qayyum ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walakum minkum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik. Terima kasih sahabat-sahabat. Diingatkan untuk hari Ahad besok pukul 13 kajian.